Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Al-Itirab. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir junubi fa innaka ghafirud jambil azimi. Junubi mislu adda diri mali fahabli taubatan yazal jalali. Wa umri nakisun fil kuli yaumi wa zambi jaidun kaifah timali. Ilahi abdukal asyi ataka mukiron bidunubi wa kodoaka fa in tagfir fa anta lizaka ahlu wa in tahrud faman narju siwaka. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir junubi fa innaka ghafirud dambil azimi. Maka berilah aku taubat dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Junubi mitsul al-dadirimali fahabli taubatan yazal jalali. Dosaku bagaikan bilangan pasir di pantai, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Wa umri nakisun fi kulli yaumi wa jambi jaidun kaifah timali. Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Ilahi abdukal asyi ataka mukiron bidunubi wa kodoaka. Wahai Tuhanku, hambamu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Fa in tagfir fa anta lizaka ahlu wa in tahrud fana narju siwaka. Maka jika engkau mengampuni, maka engkaulah yang berhak mengampuni. Jika engkau menolak, kepada siapakah lagi aku berharap selain kepada engkau? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yosini Sanastia akan mempresentasikan tentang sejarah dan penjelasan Al-Itiraf. Syair Itiraf adalah doa Abu Nawas untuk merayu Allah menjadi syair dan pujian yang populer di kalangan muslim. Abu Nawas itu sendiri adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik dan mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakim, hidup pada zaman Khilafah Harun al-Rasyid di Baghdad. Ada suatu ketika di mana 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama bertanya, mana yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil? Lalu Abu Nawas menjawab, orang yang tidak melakukan keduanya. Orang kedua bertanya, kenapa? Dan Abu Nawas menjawab, dengan tidak mengerjakan keduanya tentu tidak memerlukan pengampunan dari Allah. Lalu orang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mana yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil? Lalu Abu Nawas menjawab dengan jawaban yang berbeda juga. Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Itulah yang dijawab oleh Abu Nawas. Orang ketiga pun bertanya lagi, kenapa? Abu Nawas menjawab, karena pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besar dosa hambanya itu sendiri. Lalu ada murid Abu Nawas yang tidak paham dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Lalu si murid itu bertanya kepada Abu Nawas, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Abu Nawas menjawab, manusia dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati.
Lalu si murid bertanya lagi, "Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan?" Lalu jawaban dari Abu Nawas adalah mungkin. Dan si murid bertanya lagi, bagaimana caranya? Abu Nawas menjawab dengan merayunya melalui pujian dan doa. Dan doa tersebut adalah yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, dan doa itu adalah itiraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Risa Dwi Oktaviani. Selanjutnya, Al-Baraya. Astagfirullah, Robbal Baroya, Astagfirullah, Minal Khotoya. Aku mohon ampun kepada Allah yang kuasa sekalian makhluk. Aku mohon ampun pada Allah daripada segala dosa. Robbi jibni ilma nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepadaku, dan asuh saya pada amalan yang diterima. Berikanlah saya rezeki yang luas, dan terimalah taubatku, taubat nasuha. Walihaza sirri adu fiyasari wa asari ana abdu soro fakhri inna fakhri wadirori. Dan ini diam-diam permintaan doaku padamu, dan saya berharap semoga dimudahkan. Aku ialah seorang hamba yang fakir. Sesungguhnya kami fakir dan memerlukanmu atau membutuhkanmu. Wal kafani ya murabbi bil suali wakhtiyari ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa khali. Dan cukupkan saya dengan ilmumu ya Rob, dengan soalanku atau permohonanku dan pilihanku. Wahai Tuhanku yang menguasai diriku, Engkau maha mengetahui keadaan hamba-Mu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulida Agustin. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan penjelas Al-Baroya. Al-Baroya merupakan sholawat atau zikir yang bisa menenangkan hati dan juga bisa meredakan amarah. Secara bahasa, taubat atau at-taubah adalah kembali. Secara istilah, dalam Islam, taubat memiliki makna meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang diperintahkan Allah adalah taubat nasuha atau yang tulus, yang mencakup 5 syarat, yaitu: yang pertama, taubat dilakukan dengan ikhlas. Artinya, yang mendorong seseorang untuk bertaubat dengan ikhlas dan untuk meraih pahala dari Allah dan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berhenti dalam perbuatan maksiat. Seseorang tidak lagi berbuat maksiat atau yang menimbulkan dosa besar. Yang ketiga, taubat tidak dilakukan pada masa penerimaan taubat habis. Yang keempat, menyesal dan sedih atas dosa yang diperbuat. Seseorang merasa menyesal dan sangat sedih karena telah melakukan dosa yang telah diperbuatnya. Yang kelima, bertekad tidak melakukan hal serupa di masa yang akan datang. Perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya, seseorang tidak lagi
melakukannya di masa yang akan datang.